buka kitab kita dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca secara bergantian. Kamu laki-laki membacakan ayat pertama dan ayat kedua dibacakan oleh yang perempuan. Nanti ayat 10 kita akan bacakan secara bersama-sama. Kamu laki-laki. Tapi sebelumnya saya membacakan naskah yang diberikan oleh Lembaga Indonesia Hawa Nafsu dan Persahabatan dalam Dunia Ini. Laki-laki 1, 2, 3. Dari mana datang kita dengan kamu, bukan datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Kamu memiliki sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar, kamu berlari, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu pasangkan untuk menguasai hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang berempat, tetapi mengasihani orang yang benar hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Hadirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berbuat hati. Sadarilah kelemahanmu, serukan cita dan lapar. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan rata, dan sukacitamu dengan sukacita. Bersama-sama. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Di perikop ini di Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 saya akan memberikan tema yaitu hal menguasai diri. Dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 ini mengapa saya mengangkat tema ini? Karena dalam nats ini Yakobus mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang dapat menguasai diri kita. Di zaman modern sekarang banyak hal yang menggoda hati dan pikiran kita, terutama untuk anak-anak muda. Karena untuk menguasai diri kita sendiri yang mengakibatkan kita mudah jatuh ke dalam dosa. Apabila kita sebagai anak muda jatuh di dalam dosa, banyak hal yang mendorong, banyak hal yang membuat anak muda dapat jatuh di dalam dosa. Apabila anak muda tersebut tidak dapat menguasai diri, maka hal-hal seperti berpacaran, tutur kata kita, bahkan perilaku kita tidak dapat kita terkontrol. Mengapa? Karena di dalam hal berpacaran saja sudah menimbulkan yang namanya seks bebas apabila kita tidak dapat menguasai diri kita. Yang kedua, di dalam tutur kata kita, anak muda zaman sekarang sangat mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak memberkati atau kata-kata yang kotor. Yang ketiga, di dalam tingkah laku kita sering sekali anak muda tidak dapat menguasai dirinya untuk membedakan di mana ia menempatkan dirinya untuk menghormati yang lebih tua dan menempatkan dirinya untuk menghormati sesama kita. Dalam hal ini, kita sebagai anak muda harusnya bisa menempatkan diri kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang saya katakan tadi itu terjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sehari-hari, contoh di tempat ini saja, kita bisa tidak menguasai diri kita apabila kita mudah marah, apabila kita emosi, kita tidak dapat mengontrol diri kita tidak dapat menahan emosi kita untuk menguasai diri kita, sehingga kita bisa membedakan mana kakak tingkat dan mana teman sebaya kita. Oleh sebab itu, kita sebagai anak Tuhan harus belajar dan berusaha untuk menguasai diri kita, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa.
Yakobus mengingatkan kita dalam nats ini untuk menguasai diri kita dalam hal hawa nafsu. Hawa nafsu di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 di sini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, hawa nafsu, emosi dan amarah. Sedangkan hawa nafsu di dalam KBBI adalah keinginan hati yang kuat untuk melakukan hal yang buruk atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan dalam Yakobus 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini diartikan bahwa dalam ayat pertama, hawa nafsu dikatakan juga sebagai emosi dan amarah. Terkadang bagi kita anak-anak muda, kita sering memiliki emosi dan amarah yang cepat. Hanya disenggol sedikit saja oleh teman kita, kita mudah marah. Bahkan dengan amarah kita itu, kita dapat mengakibatkan pertengkaran. Sehingga kita anak muda tidak dapat menguasai diri kita. Yang kedua, hawa nafsu di dalam Yakobus 4 ayat 1 sampai 10 ini saya ambil di dalam ayat 2, yaitu hal mengingini. Hawa nafsu untuk mengingini milik teman kita atau mengingini barang yang bukan milik kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kebanyakan anak muda sekarang atau kebanyakan dari kita, apabila teman kita memiliki HP yang baru, HP yang trending sekarang, kita lihat bagus dan kita mengingini handphone tersebut, sehingga kita mencari cara untuk memiliki handphone yang sama dengan teman kita. Dengan cara kita tersebut, kita mencari solusi sehingga kita memiliki handphone, dan solusi itu tidak terpenuhi, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik, atau kita melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita bahkan bagi orang lain, yaitu dengan cara mencuri. Mencuri adalah hal yang tidak baik dan hal yang dilarang atau tidak patut untuk dilakukan. Oleh sebab itu, kita dapat belajar dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 10, di mana kita sama-sama hari ini belajar bagaimana cara kita untuk menguasai diri kita. Dalam ayat yang ke-8a, yaitu saya memberikan cara untuk kita menguasai diri adalah datang kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada kamu. Kita menjalani hidup banyak sekali godaan-godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika banyak godaan yang menimpa kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin. Amin. Mau kita datang kepada Dia, mempererat persekutuan kita dengan cara kita berdoa, dengan cara kita datang ke gereja. Itu adalah persekutuan kita kepada Tuhan yang menguatkan kita agar Tuhan dapat menuntun kita, agar Tuhan dapat memelihara kehidupan kita, sehingga kita dapat menguasai diri kita dari hal-hal yang tidak baik. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendekatkan dirinya kepada kita, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam dosa, bahkan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, cara yang kedua untuk kita menguasai diri adalah tunduk dan taat kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk dan taat kepada Allah. Di saat kita menghadapi berbagai masalah, di saat kita menghadapi berbagai rintangan, yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan mau ketika kita taat kepadanya, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan melindungi kita supaya kita bisa menguasai diri kita dan memberikan kita kekuatan untuk melawan iblis.
atau melawan godaan-godaan yang ada melalui teman-teman kita, melalui lingkungan hidup kita. Itu adalah godaan-godaan yang iblis kerjakan supaya kita jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi di dalam Yakobus ini mengatakan, mengajarkan kita bahwa hidup di dalam Tuhan itu sangatlah berbeda di dalam kehidupan kita anak zaman sekarang ini. Karena di luar sana, apabila kita tidak tinggal di tempat ini, yakin dan percayalah, kehidupan kita yang dulu akan sama. Bahkan apabila kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita akan jatuh ke dalam dosa. Bahkan kita akan jatuh ke dalam hal-hal yang tadi telah saya sebutkan oleh seperti hawa nafsu, berpacaran yang tidak benar, terus tutur kata kita, bahkan perilaku kita yang tidak sopan kepada orang lain. Ada amin? Sebab itu saya mau mengajak kita semua untuk menguasai diri kita dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Setiap kehidupan kita, untuk kita dapat menguasai diri, mari sama-sama kita datang kepada Allah atau kepada Tuhan dengan cara bersekutu. Di setiap lingkungan kita, di setiap kehidupan kita, kita ada doa pagi, ada ibadah yuk dan segala macam. Marilah kita datang, tapi kita datang kepada Tuhan itu harus dengan bersungguh-sungguh, dengan ikhlas, bahkan kita minta pertolongan Tuhan supaya kehidupan kita dapat disertai bahkan dilingkupi oleh Tuhan. Amin. Maka oleh sebab itu taatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita dalam menguasai diri kita, dan Tuhan akan memampukan kita, menolong kita sehingga kita dapat dilindungi oleh perkembangan zaman yang semakin jatuh. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini.